Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast W Bike and Run. Kawan-kawan semua, sekarang waktunya biasanya kita podcast di bike ini. Sekarang kita di bagian runnya. Yang kita undang sekarang adalah Bang Rizky. Ya. Bang Rizky ini ketua PTR ya Bang ya? Iya, Padang Trail Runner dan host magang kita yang tidak asing lagi untuk wilayah Kota Padang dan Sumatera Barat ini. Kalau road biker ini udah tahu semua dengan Bang Hanif, dan Bang Hanif juga sebagai run ya dari SP Runner ya Bang Hanif. Iya. Oke. Perkenalkan dulu lah host magangnya. Lebih baik begitu kan. Begitu ya. Nanti setelah itu baru perkenalan ke gantian perkenalan. Bang Rizky. Bang Rizky ini ngetrennya dengan sebutan Bang Bul ya. Ya, Ya. bisa dipanggil Bang Bul. Oke, Bang, dari Bang Hanif dulu nih perkenalannya nih. Host iya. magang harus dipelonco dulu ini. Iya, perkenalkan netizen yang budiman, Hanif ya dari SP Runner. SP Runner. SP ini apa nih, Bang Hanif? SP ini surat peringatan. Surat SP 1, SP 2. Semen Padang Runner. Semen Hari Padang ini Runner. bertindak sebagai runner. Oke. Biasanya dari biker ya. Dari road biker ya. Iya, Oh, iya. Road biker. Hari ini harus pakai apa? Tema runner. Runner. Jadi kawan-kawan semua mungkin di bagian run ini mungkin kita tidak terlalu ahli ya, terlalu awam untuk run ini. Cuma mungkin untuk kawan-kawan ketahui, jadi W Bike ini selain menyediakan untuk peralatan sepeda, juga kedepannya kita menyediakan peralatan runner nih Bang Bul ya. Oh ya. Jadi silakan Bang Hanif sebagai host magang nih, silakan tanya-tanya aja ke Bang Bulnya nih. Iya. Nah, ini kita mau tanya dulu latar belakang dari host guest star kita nih. Adalah latar belakang ya. Iya. Bang Hanif harus dikeraskan suara sedikit. Ini mic-nya agak kurang ini. Dan pelu juga Bang Hanif ternyata. Iya, panas Grogi nih. dia ya. Grogi. Panas, Oh, panas. panas ya. Padang Padahal pakai AC. Pakai AC. Ya, Padang lagi hot-hotnya hot-hotnya Padang ya. Iya. Silakan Bang Hanif. Iya, mungkin kita tanya dulu latar belakang dari Bang Bul. Bang Bul ya, Bang Bul dulu. Bang Bul ini kita tahu sebagai ketua PTR sekarang. Ketua PTR. Nah, Ada mungkin- periodenya nih Bang Bul. Kalau untuk periode setahun. Setahun ya. Jadi Jadi- tahun ini ya. Tahun ini Sama tahun berakhir. depan ya. Bukan, Oh. tahun kemarin dari tahun 2022 sampai besok di Januari 2023 ya. 2023. Berarti mau lengser bentar lagi. Mau Atau lengser ada, ya? ada perpanjangan periode gitu? Itu belum tahu. Oh. Rencana teman-teman mau melengserkan saya, tapi tidak tahu yang lainnya gimana ya. Mau didukung atau tidak ini. Oke, lanjut Bang Hanif. Iya, tadi ketua PTR mungkin kita bisa dikasih tahu dulu PTR ini seperti apa gitu. Apakah sebuah klub atau komunitas atau seperti apa? Mungkin Bang Bul bisa menjelaskan kepada Teman-teman netizen semua nih. ya. Netizen ya. Iya. Oke, terima kasih host magang kita dan host yang aslinya ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ricky Agustino. Biasa yang terkenalnya dipanggil Abang Bulu atau Uda Bulu atau Om Bulu. Iya. Banyak namanya gitu kan. Sekarang ya berkegiatan di dunia lari, baru juga lah di dunia lari ini, nggak begitu expert banget, tapi alhamdulillah teman-teman dan para permutu yang lain mempercayakan saya sebagai ketua Padang Trail Runner periode 2002 dan 2003. Bermutu ini apa nih? Sama dengan yang tua-tuanya lah. Oh. Sesepuh. Sesepuh ya. Ada sesepuhnya selain Oke. saya rupanya. Bermutu ya. Oke, oke. Bermutu panggilannya. Ya, oke, lanjut Bang Bul. Kalau untuk pribadi gabung di dunia lari ini gara-gara Bang Hanif juga Oh, ini. iya. Ini permutunya berarti. Bukan. lebih Lebih dulu mutu, mengenal ya. dunia lari ternyata. Ya, ya. gitu. Ya kita kasih racun-racun Ah. dikit, ditangkap racun kita gitu kan. Jadi awalnya lihat-lihat di
Instagram ya. Instagram. Dulu ada Instagram di 2019, nanya-nanya di DM. Sebelum nanya di DM PTR itu, saya tanya dulu sama beliau kan, gimana cara gabungnya ini. Kebetulan pas hari Kamis itu ada lari malam, naik runnya, jadilah disuruh sama beliau datang. Waktu itu di Hotel Inamuara, sekarang tutup namanya. Nah datang, itu belum tahu tuh. Itu tahun berapa tuh? 2019 kalau nggak salah ya. sebelum Covid. Sebelum Covid. Belum tahu tuh yang namanya lari yang apa itu PES, apa itu HMFM segala macam. Iya. Yang HMFM itu belum tahu, apalagi kita yang lari untuk 5K aja susah, 5 kilo kan. Iya. Baru sekilo aja udah ngos-ngosan. Belum sekilo. Udah sekitar 25 menit aja udah ngos-ngosan. Diajarin lah sama beliau tata cara, gimana cara larinya kan. Lambat laun ya udah mulai ikut-ikut event pribadi kan. Event diajakin sama teman-teman PTR. Itu event perdana langsung 21 kilo. Langsung 21 kilo. Enggak 10 kilo dulu daftarnya ini. Iya. Itu udah berapa bulan? Udah diracun itu. Udah berapa bulan latihan itu? 2000 Udah setahun latihan. Udah setahun. Itu 2019. Ya 2019 ya. Yang ini ya, Minang Minang Geopard. Geopard. Oh, Minang Bukit Tinggi. Geopard. Iya. Bukit Tinggi langsung ambil 21 kilo. Itu belum ada latihan sebenarnya. Iya. Cuman Cuman hati karya aja. keras hati. Sebenarnya lebih keterjebak sebenarnya. Terjebak di kebenaran ya. Lingkungan itu, lingkungan lari. Oke. Waduh, gimana ya? Oke lah, kita ambil, sudah coba. Ini ternyata yang katanya apa? Yang katanya masih perdana itu finish juga akhirnya. Juga, 21 kilo. iya. Udah lama kelamaan ya jadi candu lari, karena ya. diracun sama beliau dan teman-teman yang di dalam itu. Ya lari sendiri, latihan sendiri. Dulu badan saya nggak segini om. Lebih kurus Dulu atau badan saya tuh beratnya aja 80 kilo. lebih 80 kilo. Lebih 80 kilo. Tingginya masih segini Nah, atau? tingginya masih tetap segitu ya. Nggak nambah, nggak turun. Masih segitu aja. Cuma beratnya dulu 80 kilo ya. Dulu 80 kilo. Abis itu ya karena berkat. Memang tujuannya awalnya Untuk menguruskan badan ya. Mengurangi berat badan Iya, gitu iya. kan. Latihan sore, lari sore. Ngajakin teman-teman lari gitu. Sekarang berapa beratnya? Sekarang lebih kurang 68-69 lah. Taruh 69 berarti kurangnya berapa nih? Sekitar ya 11-an. 11 kilo ya. Ya, Ya, baru berarti dari 2019 ke sekarang 2022. Itu setahun itu. Setahun ya. Untuk 11 kilo itu ya. Waduh. Nih teman-teman nih yang mau nurunin berat badan nih dicoba nih. Ya intinya gini, kalau memang niatnya untuk turunin berat badan atau yang lain boleh lari, ikut lari gitu, gabung juga nggak apa-apa. Itu sih tujuannya. Oke. Ya yang lainnya sehat Sehat juga, ya. untuk kesehatan juga. Dapat bonus sehat ya. Dapat bonus Oke. sehat. Lanjut Mas Hanif, Bang Hanif. Oke, kita lanjut. Mungkin dari ini. Tadi kan udah latar belakang nih, gestar kita dengan Ya. komunitasnya. Sekarang mungkin kita lebih ke masalah lari itu sendiri. Lari itu sendiri ya. Jadi mungkin bagi yang belum pernah mencoba olahraga lari, Ya. artinya ini newcomer atau newbie, itu seperti apa ya untuk persiapan larinya, Bang Bul? Atau harus dijebak dulu kayak Bang Bul. Ya mungkin selain Itu bonusnya Pak. ya mungkin selain dari motivasi diri sendiri, tapi mungkin perlu speak racunnya nih ke kawan-kawan betul. mungkin gitu, seperti apa mungkin persiapan larinya gitu kan, jadi nggak kaget kayak cerita Bang Bul tadi Ya, agak pertama ya. banyak Ya. terjebak gitu Banyak ya. terjebak, ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa lebih prepare nih gitu Oke. ya. Apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Kalau untuk persiapan itu pertama memang untuk diniatkan. Niat dulu ya, Ya, Bang. niat, Ya. yang penting niat. Kalau memang ya hanya untuk sekedar coba-coba lari, kita di luar komunitas pun bisa lari gitu. Tapi kalau kita masuk komunitas ya
nanti ikutin porsi latihan kita gitu. Lebih terarah ya. Lebih terarah Iya, gitu. iya. Artinya kita butuh ini ya, panduan dari komunitas ya sebenarnya. Iya. Setidaknya kan di komunitas kita bisa banyak lebih sharing. Iya, iya. Sharing tentang apa itu lari, apa gimana kiat-kiat ini. Jadi bukanlah boleh kita simpulkan kawan-kawan yang baru lari ini kalau bisa bergabung sama komunitas ya, Ya. Bang Anip ya, gitu ya. Boleh. Ya. Kadang gini ya, kalau lari sendiri tuh kayak bosen, Hmm. kemudian apa namanya, kayak gampang turun semangatnya gitu. Iya, futur istilahnya. Iya. Ya tidak apa, kita misalnya dia lari sendiri nih udah sekilo, dia sebenarnya mau 2 kilo, tapi dalam dirinya udahlah, udah sekilo udah cukup katanya. Tapi kalau rame-rame larinya atau Lebih berdua semangat. aja pasti ada satunya menyemangati, yang menyemangati itu. Iya, iya. Kasih support lah. Support, iya. Ayo sedikit lagi. Ya kalau memang rencananya 2 kilo ya kita selesaikan 2 kilo gitu. Gitu aja sih Om. Ya. Kalau perdana lari itu biasanya perlahan-lahan kita tanya dulu kan, di mana kelemahannya, di mana kekuatannya gitu kan. Kalau misalnya dia mau mencoba 1 kilo ya kita coba dulu dengan jogging, atau kita awali dengan lari lambat dulu atau jalan dulu lah, jalan sekeliling atau 2 keliling atau 30 menit gitu kan. Kita kasih waktunya 30 menit. Besoknya lagi kita coba dengan lari-lari kecil lah, jogging lah. Nah, nanti kita lepasin aja dia tuh lari, kalau memang nggak kuat jalan, terus habis itu lari lagi. Besoknya kita tingkatkan lagi ya. Nah, itu sih sebenarnya awalnya, sebelum menambah jir-jir yang lainnya. Nah, Pas ini. Jir. Perlengkapan lari lah. Perlengkapan lari. Ya. Biasanya kan katanya olahraga lari ini adalah olahraga yang paling murah. Murah katanya ya, katanya. Itu kan Siapa yang bilang? sebelum masuk dunia perlarian. Iya. Nah, tapi Ternyata. ketika sudah mengenal komunitas, terus di komunitas sudah lihat kiri kanan, ini Om ini sepatunya bagus nih gitu kan. Iya. Nah, itu seperti apa mungkin persiapan selanjutnya nih mungkin karena kita tahu sepatu lari ini beda ya. Kalau Iya. biasanya pemula itu kadang-kadang kita tengok kadang-kadang pakai sepatu futsal Oke. atau sepatu yang kayak sepatu sneaker yang bukan Malah peruntukannya ada gitu kan ya. sepatu basket juga dipakai. Iya. Ya, nanti. Nah, mungkin ada info nggak di sini sepatu lari yang apa yang dipilih itu untuk pemula kemudian berdasarkan jarak itu ada nggak ya? Ada Bang. Itu kalau untuk pemula ada, ya tergantung kita makainya yang mana, yang nyamannya, Iya, yang sih. di brand mana gitu kan. Kalau misalnya kan yang lokal juga ada nih, Iya. selain yang interlokalnya, internasional apalagi. Saya dulu pakai sepatu itu Adidas. Itu Adidas yang pribadi ya. Adidas. karena milih sendiri, karena suka atau dipengaruhi oleh komunitas Dulu mungkin. karena milih sendiri. Oh, milih sendiri. Karena itu sebelumnya belum tahu tentang larinya gimana, Karakter sepatu komunitas ya. karakter sepatu gimana. Hmm. Ternyata setelah dipakai lari untuk 5 kilo aja udah sakit-sakit. Udah Maksudnya sakit-sakit. bukan nyalahin brandnya atau gimana Iya, ya, iya. karena kesempitan. Oh. Sempit ya. Karena sepatu biasa saya pakai 41. Saya beli 41. Habis itu saya tanya sama yang udah expert lari kan, karena baju sepatu bagus kan. Ternyata naik satu. Oh, gitu satu, ya? itu Harus naikin ya, satu ya? Kasih space angka. ya. Oh. Dinaikin satu ya. Satu angka. Berarti kalau 41 kita pilih 42 gitu. Iya, 42. Jadi ya pandai-pandai pilih sepatu, dan untuk kenyamanannya harus kita coba dulu lah sepatunya. Misalnya teman punya Nike, kita coba dulu gimana rasa pakai, atau punya Hoka, coba dulu. Kan beda-beda bentuk kaki. Iya. Nah, bentuk kaki dan tapak kaki kan beda-beda Oh juga iya, itu. iya. Jadi kita milih sepatu berdasarkan bentuk kaki juga. Iya. Bentuk telapak kaki juga. Ya? Untuk mengurangi cedera nantinya, kalau misalnya salah salah pemilihan, nanti kita cedera atau gimana. Itu di PTR ada konsultannya itu Om, tentang pemilihan sepatu itu. Atau udah semuanya udah tahu gitu. Sebenarnya
semuanya konsultan Om. Semuanya Iya, konsultan. karena udah duluan mengenal dunia lari, jadi mungkin mereka tahu gitu kan. Udah berapa kali ganti sepatu juga, berapa merek ya, kali brand ya. merek ganti gitu kan, ganti merek, ganti brand. Atau mereka juga punya dari masing-masing brand itu. Seperti saya pribadi sekarang udah 3 brand. Dulu Adidas, sekarang Saucony sama Hoka. Yang saya pakai ini sepatu lari Saucony. Alhamdulillah nyaman yang ini dan ukuran 42. Hoka juga alhamdulillah, karena gesturnya beda-beda kan, untuk beberapa brand gitu. Oke, kita fokuskan ke dulu mungkin Bang Anip tentang sepatu ya. Kan kalau saya dengar juga ada brand lokal ya, brand Indonesia lokal. Ya. Itu gimana? Kualitasnya kalau sejauh ini Om tahu gimana? Kalau saya dulu pernah pakai 19 ya. Itu salah satu brand lokal ya. Iya, brand lokal, salah satu brand lokal. Ini kan enggak masalah. Kita nggak ada ya. Ya. Sebutin aja. Ini edukasi aja. Iya. Kalau 19 itu yang awalnya HZ yang memang keluaran pertama. Itu peruntukan untuk peruntukan latihan. Peruntukannya untuk latihan, ya bisa lari santai atau bisa lari jarak pendek. Jarak pendek tuh 5 kilo. Itu bisa. Itu recommended ya, Om? Ya, recommended. Dia banyak macam-macam. Ada Ortus juga. Ortus dalam negeri juga ya? Dalam negeri Ortus. Terus sekarang ya 19 Ortus. Adiles juga ada yang baru nih sekarang. Oh, ada juga ya. Ternyata yang brand-brand lokal ini ngeluarin semua, yang Adiles yang zamannya dulu sepatu anak-anak itu kan sekolah ya. Sekolah, Iya. ngeluarin. Ya kebetulan belum make gitu kan. Ya tapi nyaman juga lah, tidak kalah dengan brand internasional yang lainnya. Jadi boleh dikatakan gitu ya Bang Anip. Kita memilih sepatu nggak harus brand mungkin ya. Iya. Sesuai cocok dengan kita ya. Cocok lebih ke kenyamanan. Kenyamanan ya. Ya, belum tentu yang mahal belum tentu cocok juga ya. Iya. Tapi biasanya yang mahal cocok ya. Tergantung Biasa. harganya, cocok. Bang Bul, kita lanjut nih masalah ini istilah-istilah dalam lari. Nah, istilah ini Kita ada istilah apa namanya pace. Kemudian apa namanya kalau ada event-event lari itu ada 5K, 10K itu mungkin ada ini enggak ya informasinya seperti apa ya, mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu istilah dalam perlarian gitu. Oke. Pace dulu apa tuh pace? Kalau pace itu kecepatan kita berlari, sama dengan kalau kita bersepeda ada kecepatan, ada speednya. Ada speednya. Hitungannya seperti apa Bang Bul? Hitungannya itu misalnya kita lari 5 kilo aja dulu. Ya. 5 kilo anggap aja pace-nya pace 6, kecepatannya ke 6. Berarti waktu kita dapat itu sekitar 30-an menit ya. Nah, itulah hitungannya. Oke, berarti Berarti rata-rata apa hubungannya angka 6 dengan angka 30 ini? jadi Hitungannya gini Om, kita rata-rata kalikan ya? rata-ratanya. Rata-rata Di ya. dalam pace 6 itu kita lari 5 kilo. 6 kali 5 30 kan. Nah, itu dia. Artinya Itu dalam gampang 1 kilo, hitungannya. 1 kilo itu ditempuh dalam waktu 6 menit. 1 kilo 6 menit ya. 6 menit itu ya. Ya. Kemudian ada lagi nih. Tadi kan pace. Sekarang nih pacer. Pacer ini apa ya? Kalau pacer itu Girlfriend, boyfriend. Oh, itu pacar itu ya. itu pacar itu. Pacar itu, Pak. Tapi banyak ya katanya. Berawal dari pacer Jadi berubah menjadi pacar. Itu kita enggak tahu, itu masih Itu the next podcast nanti. Iya. Itu bisa ceritanya nanti aja. Panjang itu ya. Kalau pacer itu biasanya gini, yang para expert yang misalnya udah tahu tentang hitung-hitungannya itu memang udah kental banget nih. Ya dari pacer itu sebenarnya kita bisa cari uang sih sebenarnya. Kan di setiap event tuh banyak tuh yang ingin misalnya di 2:15 masuk, artinya 2 jam 15 menit. Nah, siapa pacernya? Misalnya saya sendiri.
nanti ada balonnya tuh Om, ada penandanya lah. Oh. Nanti ada tulisannya itu. Oh. Nah, nanti ikutin tuh yang pacer tadi tuh. Nah, itulah pacernya tuh. Oh, lo Jadi captain kita- ini. Kayak captain. Kalau di Iya. sepeda kayak FC dia. Mirip-mirip Oh, seperti Ah, gitu. mirip-mirip Jadi seperti dia itu. yang menjadi acuan gitu ya. Acuan ya. Ah. Oh. Jadi kalau kita tempel terus dia, itu kita menyelesaikan waktu yang sesuai. dengan ditentukan tadi. Iya. Nah, itulah pacer tadi. Tapi si pacer berarti masuk dalam kalau ada event termasuk dihitung di event ya atau enggak? Ya, Dia dia ikut lari. ikut Oh, lari ikut dalam lari. event Iya. itu. Oh, oke. Jadi panitianya inginkan berapa orang pacer gitu kan, dengan waktu yang berbeda-beda atau kecepatan yang berbeda-beda. Iya. Ini pengalaman baru tahu saya. Nah, Terus jadi baru tahu misal saya nih ini. kita baru latihan 1 bulan, Ah. mungkin di catatan latihan kita baru sanggup pace-nya 7. PES 7. Berarti nanti pas ada event kita cari balonnya yang PES 7 lah. PES 7 atau 35 menit. untuk yang 5 kilo ya, Kilo. seperti itu. Hitungannya 5 kilo. Berarti pacer ini ready Pemandu. di setiap Ya. kecepatan ya. Mau kecepatan berapa? By request dia nih ya. Pokoknya udah ditentuin tuh. Kecepatannya sekian Iya. di sini loh gitu. Iya, sama dengan sepeda. Kalau Bang Hanif ini melayani semua rute, ini mau kemana kayak gitu kan. Nah, Bang Hanif nih Mau ready nih. Padang Iya, mau Pariaman, nanjak, nanjak, mau datar, iya. Kalau saya silakan. bagian turunannya. Nah, itulah pacer. Pacer, sekarang pacer udah, apalagi Bang Apa Hanif? istilahnya lagi PB? Kalau PB itu kan tipenya kita Foto banyak. Oh, itu Bukan. meme ya. Oh, foto memang banyak. bukan ya. Jadi Tapi- PB ini apa nih? Personal best. Personal best. Iya, iya. Personal best dalam diri kita sendiri. Misalnya mau ambil PB-nya di PS5, nanti misalnya 25 menit lah. Hmm. Atau di bawah itu, mau berarti kecepatan kita ditambah dong untuk lari 5 kilo di 20 menit gitu. Jadi PB ini personal best, Best. personal pribadi best terbaik, yang terbaik di pribadi kita. Iya. Berarti ini semua kita catat. Ah, Ada catatan di diri kita Dan ya. ada catatan Ah, dalam iya. diri kita, nanti kita tuangkanlah dalam event tuh, kita coba dengan Iya. di event itu Iya. lah. Misalnya di kan event nih yang sebelumnya di Pocari Sweat atau di Maybank Marathon Iya. kan. Kita coba. Iya. Kalau memang benar-benar terbukti, berarti kan kita puas dengan PB kita itu Dengan beneran PB, ya. nah. Iya. gitu. Itu PB. Ya, apalagi Pacer, BB. Eh, Kalau maraton gimana? Itu HM FM. ya kan ya itu tadi yang Saya ada- pernah ikut Boston Marathon Om. Ikut nonton, Oh, bukan ikut nonton. nonton. Nggak ikut lari Om. Nggak ikut lari. Ya awalnya 5 kilo. 5 kilo tuh jarak pendek. Jarak pendek. Ya, jarak pendek 5 kilo. Itu istilahnya apa tuh kalau jarak 5K. pendek? 5 kilo. Oh, 5 5 ya. 5 kilo. 5K, 10K. 10 kilo. 10 kilo itu Masih jarak pendek namanya 10 kilo. Orang bilangnya ada beberapa yang bilang itu masih jarak pendek, ada yang bisa long run. Oh, long run. Nah, ya. 10 kilo. Kalau dibilang long run itu di atas 10 kilo sebenarnya. Sebenarnya itu 10 kilo, 15 ya. kilo udah long run. Sampai 18. Kalau 21 itu full Half marathon. half marathon. HM itu ya. Oh iya. 21 kilo. Jadi kalau maraton itu 42 ya. Berarti bagi 2 21 ya. Ya. Berarti jadi setengah ya. Ya, Oke. kalau 42 baru full marathon. Full marathon. Nah, di atas itu ultra namanya. Ultra marathon. Ultra marathon. Jadi pelarinya disebut Ultraman. Ultraman. Harus pakai itu ya. Enggak. Enggak juga ya. Jadi udah Ada 42 klip-klipnya. ke 42 kilo ke atas itu ultra namanya. Ultra, ya. Saya 55, 60, 70, 80, 100. Iya. Itu ultra. Ultra. Ada 150. Oke Om, ini mungkin sama Bang Hanif juga nih. Ini usia saya kan udah hampir 40 ini kan masih Oh, kan. bukan 25. Itu look like. Oh, look like-nya. Itu untuk orang-orang seusia saya yang mau mulai run ini syaratnya ini apa nih Bang? Syaratnya? Pemula ya. Pemula, sebagai pemula mau apa ya? Mau ikut run lah cobanya. Iya, kalau mau lebih baik kan kita ada teman untuk Teman dulu aja ya. teman untuk ya memang ingin ya kalau dapat ada teman lari kita. Kalau sendiri-sendiri kita pasti bosan. Iya. Nah, terus nanti kalau misalnya ada komunitas, kita juga bisa sharing. Masuk ke komunitas. Intinya
ya silakan masuk ke komunitas, boleh kita sharing. Dengan umur sekian porsi latihannya pasti berbeda-beda dengan yang muda. Terus nanti akhirnya pemilihan sepatu dan jersey masing-masing itu bahas pemula. Kalau mau lari sendiri sebenarnya enak-enak aja Om, lari sendiri karena masing-masing kita ada yang nggak mau ditemanin, ada yang mau ditemenin, karena kan privasi kita masing-masing. Oke. Itu sih bagi pemula. Oke Bang Nip, lebih kurang 5 menit lagi Bang Nip, silakan Bang Nip. Mungkin ini yang terakhir nih. Ya. Mungkin tadi kan udah dari pemula, kemudian udah mulai latihan. Nah kalau saya pribadi sih pernah mengalami fase-fase dalam lari nih, Om We. Ya. Jadi Maksudnya awalnya itu fase belajar, Ya, newbie dulu. Habis itu udah mulai enak. Kemudian udah mulai berani istilahnya men-challenge diri sendiri dari 5K, 10K sampai FHM. Itu udah sampai, cuman masih sebatas AM. Setelah itu udah mulai ikut event nih, dari lokal di mungkin seputaran Kota Padang sampai event yang sifatnya nasional. Kemudian masuklah ke fase yang ini, yang terjun bebas ini. Maksudnya udah aja. Udah mulai malas latihan. Malas ya, udah futur deh. Nah, ini mungkin itu paling gawat itu. Itu ya. tips atau saran mungkin dari Bang Bul. Kalau ada mungkin teman-teman di sini yang mengalami hal yang sama. Ya. Nih. Pasti banyak. Nah, udah mulai mengembang lagi kan, samping kiri dan kanan. Iya. Bukunya udah ke samping ya. Gak bisa ke sini lagi. Mungkin tips mungkin dari Iya. Bang Bul nih. Ketawa kameramen kita nih. Nyindir nih. Tips dan triknya sih sebenarnya teman-teman sih, lebih banyak teman-teman kita. Motivasi teman-teman tuh memang lebih penting karena mereka yang menyemangati lari gitu kan. Kalau misalnya memang udah nggak terjun bebas gitu, ya paling tidak dari diri lah. Iya. Pengen lagi nggak sih gitu, kenapa disia-siakan gitu. Jangan hanya sekedar untuk mencari sehat dan habis itu hilang gitu kan. Itu kan nggak gimana gitu. Kalau saya ada triknya nih Bang Andi. Nah, gimana? Ya, kalau trik bagi saya, kalau udah masuk grup lari, jangan left grup. Jadi tetap aja dalam grup itu, liatin orang lari ya Om, dia foto-foto orang. Iya, dari situ juga bisa kita lihat, wah ini rajin loh. Rajin nih, badannya udah Motivasinya bagus nih. pasti. Iya. Oh, Ini sama saya dulu nih udah ketinggalan kok sekarang dia hebat dia. Kadang-kadang kan jarang-jarang datang lari misalnya kan, biasanya sih tiap malam lari nih, hari Kamis malam. Kadang-kadang beliau datang langsung dia bilang, oh udah bagus badannya. Berarti kan bagi beliau gimana rasanya? Pasti termotivasi dia. Dari situlah motivasi dan niat sebelumnya. Kembali ke niat tadi lagi, apakah mau diulang lagi atau memang tidak sama sekali. Itu kan tergantung mereka. Tapi motivasi dari teman-teman itu perlu banget. Karena dari teman-teman itu muncul lagi lah motivasi. Ya permutu pun bisa, yang tua-tua ya maaf ya. Kok maaf? Emang saya udah tua. Masih 25. Aduh. Masih 25 ya. Masih Akhirnya ketahuan juga. Ketahuan juga. Yang tua kameramen mungkin ya. Dari yang itu pun kadang-kadang motivasinya hilang loh. Ya kita lah sebagai yang teman-teman yang masih aktif lari, kita ajak lagi. Mungkin ada satu yang terlupa nih Om. Ya apa tuh? Beli gear baru katanya. Beli gear baru ya. Iya, katanya biar meningkatkan semangat. Diracun lagi ya. Diracun Betul, lagi betul. memang. Ya kalau di sepeda itu kalau beli lampu aja satu itu udah motivasinya udah naik lagi. Beli lampu satu aja. Ya. Di sepeda ya. Di sepeda ya. Kalau ini kita beli sepatu Om. Beli sepatu baru lagi ya. Beli sepatu mungkin jam. Iya. Karena gini, melihat teman-teman udah bangkit, udah merasa udah ada perkembangan lah, pasti ditanya kan, kapan belinya? Iya. Kapan belinya, kok udah ada sepatu ini? Padahal dulu sepatunya masih biasa-biasa aja kan. Sekarang udah berjuta-juta dibeli lagi. Makin pede ya. Makin pede lah dia kan. Pede.
ya walaupun masih merasa tersaingi lah nanti kan, aduh pasti ada iri nih. Oh, dari mana dia dapat duit kok gini? Iya. Padahal eventnya nggak juara-juara Ya, amat gitu kan. Boleh tuyul deh. Dari situlah tuh nggak mau saya nih, harus bangkit Harus saya, bangkit lagi harus ya. coba saya lagi. Ya, Ternyata mungkin di itu dunia kesimpulannya harus tetap di circle ya. Tetap di circle Ya, itu. teman-teman minimal di WA group di situ ada ya. Masih. Oke, Bang Anip, Oke. Bang Bul, Ya, mungkin waktu membatasi kita, jadi Iya. bagi kawan-kawan W Bike podcast kita ini bukan tujuannya bukan untuk mengajari ya. Iya. Kita hanya share pengetahuan, sebatas pengetahuan yang kita punya Edukasi ya, lah. bukan edukasi ya. Dan edukasinya pun sebatas pengetahuan yang kita miliki Iya, ya. betul. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil ya. Ya, diambil. Mungkin demikian saja. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, baik itu tentang bersepeda maupun tentang lari. Wabillahi taufik. Terima kasih Bang Bul. Ya, Terima kasih Bang Anip, host magang ya. Host magang kita. Sekali lagi wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host magang.